Kebudayaan Indonesia seharusnya nggak dipandang sebagai sesuatu yang diam tak bergerak, apalagi menganggap bahwa kebudayaan yang kita tahu saat ini adalah asli dari Indonesia aja. Kebudayaan sejatinya merupakan hasil negosiasi saling silang antar kebudayaan lain yang akhirnya membentuk kebudayaan itu sendiri lewat dinamika sejarah. Halo semuanya, nama aku Aurelia Fizal dan selamat datang di Jembatan Waktu. Kali ini aku bakal cerita soal Kampung Tugu yang terletak di Jakarta Utara. Ini dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Cilincing, Jakarta Utara. Dan beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, aku menyempatkan diri datang ke kampung ini. Sebuah kampung yang hangat dan menyimpan banyak cerita. Sayangnya waktu itu tuh aku nggak tahu kalau masuk ke sini tuh harus pakai izin. Akhirnya aku cuma diajak puter-puter aja di halaman depan bareng Pak Franky, Pak Yohanes, dan Pak Wawan. Dan kenapa Kampung Tugu ini menarik? Karena mereka dikenal sebagai kampung Portugis. Di sini, kebudayaan orang Portugis mulai dari bahasa, influence musik, dan sebagainya itu masih bertahan hingga hari ini. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat Kampung Tugu yang hari ini menjadi seperti sekarang? Yuk kita simak bareng-bareng. Saat ini aku berada di Gereja Tugu, di Kampung Tugu. Ini gereja itu dulu sempat berfungsi juga sebagai sekolah, tapi tahun 1950-an tadi kata bapaknya udah mulai beralih fungsi. Dan untuk memahami kenapa Kampung Tugu ini erat dengan kebudayaan Portugis, kita harus berkelana dulu ke abad ke-16. Tepatnya di Selat Malaka, saat Selat Malaka ini dulu mulai menjadi pusat kebudayaan, juga pusat perdagangan, dan Selat Malaka ini terletak di antara Pulau Sumatera dan juga Malaysia. Mungkin kalian pernah dengar kalau selat ini adalah salah satu pusat yang penting di dunia saat itu, dan hingga saat ini pun masih. Dan kenapa selat ini sangat penting? Karena selat ini menjadi salah satu jalur utama bagi lalu lintas perdagangan dunia. Pedagang Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, sehingga Asia Timur melakukan perdagangan di Selat Malaka ini. Dan dulu, Selat Malaka ini pernah dikuasain sama Kerajaan Malaka. Lalu tiba-tiba Portugis datang di tahun 1511 dan akhirnya mereka merebut selat ini dari mereka yang dipimpin oleh Alfonso. Kenapa Selat Malaka ini penting? Karena selat ini menjadi salah satu jalur utama bagi lalu lintas perdagangan dunia. Pedagang dari Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur semuanya melakukan perdagangan di sini. Dan dulu Selat Malaka ini sempat dikuasain sama Kerajaan Malaka. Tiba-tiba Portugis tahun 1511 tuh datang dan merebut selat ini dari Kerajaan Malaka ini dan dipimpin oleh Alfonso. Kenapa direbut? Apalagi kalau bukan untuk kontrol. Jadi kalau misalkan kita bisa mengontrol salah satu pusat perdagangan tersibuk di dunia, maka kita bisa melakukan apapun termasuk menentukan pajak, mengendalikan dan memonopoli perdagangan, dan yang paling utama nih, pengaruh. Jadi kita bisa punya pengaruh yang besar saat kita menguasai Selat Malaka. Jadi pengaruh politik ini pasti sangat mempengaruhi decision orang kenapa mereka bisa sampai mau mengambil Selat Malaka. Salah satu petugas Portugis saat itu bahkan bilang, siapapun yang menguasai Malaka, maka tangannya ada di tenggorokan Venesia. Maksudnya apa sih? Jadi dulu tuh Portugis itu bersaing berat sama Venesia sebagai importir utama rempah-rempah ke Eropa. Makanya kalimat ini diindikasikan untuk orang-orang kalau Portugis tuh bisa menang melawan Venesia kalau menguasai selat itu. Singkat cerita, setelah lebih dari 100 tahun Portugis menguasai selat ini, Belanda atau VOC datang di tahun 1641 dan mereka berusaha merebut Selat Malaka dari Portugal. Dan ini akan kita kenal selanjutnya sebagai Perang Portugis Belanda. Hasilnya apa? Belanda menang dan menjadikan sebagian tentara Portugis ini sebagai budak. Lalu mereka dibebaskan dengan syarat mau masuk ke agama Protestan. Nah, makanya banyak yang di sini tuh gerejanya Protestan dan juga mereka menganut agama Kristen Protestan ya. Di tahun 1661, mereka akhirnya diusir atau dibebaskan ke bagian tenggara Batavia yang kita kenal sekarang sebagai Kampung Tugu yang hari ini. Dan sebenarnya nggak bebas-bebas banget karena mereka masih harus kerja sama VOC sesampai di sini. Dan sebutan untuk budak yang kemudian dibebaskan ini disebut sebagai Mardekers, sebuah sebutan yang terinspirasi dari kata merdeka dalam bahasa Indonesia dan Melayu.
Saat tiba di sini, orang-orang Portugis mulai bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dan masyarakat lokal ini kesulitan bilang Portugis, akhirnya mereka menyingkatnya jadi Tugu. Dikenallah kampung ini sebagai Kampung Tugu. Di sini mereka beranak pinak dan menulis kisahnya tersendiri di Jakarta selama 300 tahunan lebih. Dan hingga saat ini kita bisa melacak nama-nama mereka dan jejak-jejak mereka terdahulu. Di sini tuh ada nama-nama khas Portugis seperti Andreas, Abraham, Cornelis, Michels, Salomon, Simons, dan Cuico. Tadi tuh kita ketemu sama bapak yang keturunan ke-10 dari Michels. Dia tuh bilang dia tuh omnya Diego Michels. Diego Michels itu keponakan dia. Dan di sini juga ada gereja yang sekarang saya ada di sini. Itu udah berdiri sejak 1747 dan akhirnya menjadi salah satu gereja tertua di Jakarta. Ada juga bahasa Kreol Portugis. Jadi orang-orang di sini tuh masyarakat suka mencampurkan bahasa Portugis dengan bahasa di sekitarnya. Contohnya tuh kalau misalkan mau ngomong kucing, mereka bilangnya gatu. Terus gila itu doidu dan makan itu kumi. Dan yang paling menarik nih, warisan musiknya. Bisa dibilang lewat orang Portugis kita mengenal apa yang sekarang kita ketahui sebagai keroncong. Dan keroncong ini sudah tercipta dari tahun 1661. Jadi dulu nih penduduk Portugis di Kampung Tugu merasa bosan tanpa hiburan, akhirnya mereka menciptakan alat musik yang bernama tapakunyo dari batang kayu bulat mirip gitar kecil gitu. Dan saat dimainkan suara alat ini tuh kayak cerong cerong cerong, jadi dikenallah sebagai namanya keroncong oleh masyarakat sekarang. Dan keroncong ini juga awalnya dimainkan untuk mengiringi ibadah. Kayak kalian lihat di belakang sini tuh ada buat iring-iringan ibadah saat gereja ya. Dan kelompok musik seperti Orkes Keroncong Kafrinho Tugu dan lainnya akhirnya melestarikan keroncong Tugu dengan lagu-lagu seperti Durmer Durmir. Dan musik ini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015. Kampung Tugu, tempat lahirnya percampuran budaya Betawi dan Portugis, dari 23 marga, sekarang hanya tersisa 7 marga. Beberapa marga itu sudah punah di sini. Dan warga memilih untuk menjual tanahnya dan pergi ke daerah lain karena Kampung Tugu sekarang sudah menjadi garasi kontainer. Banyak kontainer lalu lalang di sini, sehingga debu dan polusi banyak bertebaran. Yang lebih sedih lagi adalah fakta bahwa mereka kesulitan untuk mempertahankan budayanya sendiri. Di salah satu berita Kompas diberitakan kalau keluarga Michels, keturunan ke-10 Letnan Mardekers Jonathan Michels, berjuang untuk mempertahankan warisan budayanya seperti musik keroncong. Bahkan ketika keroncong Tugu tampil di pentas internasional di Malaka, mereka tidak dibiayai. Kendati demikian, Arthur James Michels dan keluarganya tetap berjuang untuk melestarikan identitas kampung mereka. Kenapa nggak main catur gitu? Kampung Tugu dibangun dengan cerita-cerita yang tidak disengaja. Sekelompok Portugis dibuang ke Batavia dan dipaksa untuk bekerja oleh VOC. Mereka juga hidup dan mewarnai sejarah kebudayaan nasional. Agak disayangkan sebenarnya kalau misalkan kita tidak bisa mempertahankan kampung ini dan akhirnya terlupakan begitu saja. Bagaimanapun Jakarta Utara meski terkenal panas dan berdebu, warisan sejarahnya jelas tidak demikian. Dan dia menawarkan berbagai perspektif baru dalam melihat keindonesiaan. Sekian dari aku, jangan lupa untuk subscribe Malaka Project dan see you on the next video.